Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Wa la hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Materi untuk hari ini pada bab yang nomor 5, yakni metode penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi hadza zamani ay mundu nisbi qarnin takriban fi Indonesia. Masalan yasuru bainal muslimina jadalun wa mira'un haula thubuti syahraini Ramadhana wa syawalid li ta'yinin awwali Ramadhan libtida'i saumi wa sawalin li'idil fitri. Pada masa kini, kira-kira sejak setengah abad yang lalu di Indonesia misalnya, pernah menjadi perdebatan yang cukup seru di kalangan kaum muslimin seputar penetapan awal bulan Ramadan untuk memulai berpuasa dan awal Syawal untuk berhari raya di Idul Fitri. Kami berpesan, wa nahnu nahsawu nawi sya'ni ayufassilu fil mas'alati. Kata musannaf, kami berpesan kepada para ulama yang berkompeten agar mengkaji masalah ini dengan semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta berpegang teguh kepada tali agama, yakni hablullah secara menyeluruh dan menghindari perpecahan. Karena penetapan awal bulan puasa dan hari raya Idul Fitri merupakan sebagian dari syiar Allah dan simbol penyatuan kata melalui tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam persoalan ini para ulama besar khususnya di dunia melakukan kajian metode secara ilmiah syariah. Di antara kesimpulan yang perlu kita ketahui adalah ada lima metode para ulama terdahulu, para madzhab arba'ah, mengenai penetapan bulan puasa atau bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, yakni bertepatan tanggal 1 yang mana hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah anna a'immatal madzahibil arba'ah ajma'at ala anna syahra Ramadan la yathbutu illa bi ahadin amrayni ru'yati hilalihi aw ikmali sya'ban 30 yawman idza kana huna ma yamna'u ru'yata min ghaimin aw dukhanin aw ghubarin aw nahwiha. Imam mazhab yang 4 sepakat ajma'at ala anna syahrul Ramadan, bahwasanya penetapan awal bulan Ramadan tiada lain yakni melalui salah satu dari dua cara. Yang pertama yakni ru'yatul hilal atau yang menyempurnakan bilangan 30 hari bulan Sya'ban. Jika hilal tidak berhasil diru'yat disebabkan terhalang oleh mendung, awan, debu dan sejenisnya. Yang pertama yakni melalui hilal, ru'yatul hilal. Kalau tidak ketemu berarti pakai 30 hari bulan Sya'ban, itu berarti penetapan awal bulan Ramadan. Sama dengan ketika Idul Fitri tidak diketemukan ru'yatul hilal dikarenakan mendung, dikarenakan tidak kelihatan, maka memakai 30 hari puasa di bulan Ramadan. Itu awal daripada penetapan bulan Idul Fitri. Jadi metode pertama adalah seperti itu dan disepakati oleh an-a'immatal madzahibil arba'ah, yakni disepakati oleh madzhab yang 4 atau madzahibil arba'ah. Yang kedua, wa annahum ajma'u aidon ala anna dukhula syawalin yathbutu kadzalika bi ru'yati hilalihi fa ilam yura hilalu syawalin wajaba ikmali Ramadan
salatina yauman. Tadi sudah disebutkan kesepakatan yang kedua, yakni masuknya bulan Syawal itu penetapannya adalah dengan melihat ru'yatul hilal. Kalau tidak melihat fa'ilam yaro hilal untuk Syawal, maka wajib menyempurnakan 30 hari bulan Ramadan atau puasa selama 30 hari baru masuk Syawal atau pas bertepatan tanggal 1 yakni Idul Fitri. Metode yang ketiga yakni wa inna siratal muslimin jami'an ala dzalika biduni istisna'i idlam takif ala khilafin lahu min ahlil kiblat kharija ahli sunnati wal jamaah qabla dhuhuril khilaf di zamanil akhir. Yang ketiga yaitu seluruh kaum muslimin pada dasarnya telah melakukan tradisi keagamaan seperti itu tanpa kecuali, karena kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli kiblat orang Islam di luar ahli sunnah wal jamaah sebelum munculnya perselisihan pendapat akhir-akhir ini. Itu kata beliau yang nomor 3. Yang nomor 4, metodenya ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Wa anna ahli sunnah wal jamaah wa ghairuhum ajma'u. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun sepakat, wa ghairum dan yang lain yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu sepakat, wa ajma'u kulluhum ala adami jazamil amali bil hisab. Mereka di golongan ahli sunnah wal jamaah yang lain menyepakati ketidakbolehan menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal jika hal ini diberlakukan untuk kalangan umum, namun jika terbatas untuk kalangan ahli hisab sendiri beserta murid-muridnya. Hanya Imam Syafi'i saja yang memperbolehkannya. Berarti Imam Hanafi, Hambali dan Imam Maliki tidak memperbolehkan hisab. Imam Syafi'i memperbolehkan, tapi beliau tetap memakai ru'yatul hilal seperti itu. Kalau tadi tidak diketemukan ru'yatul hilal di awal puasa dan di awal Syawal, maka memakai hitungan, berarti kalau mau puasa hitungannya 30 hari di bulan Sya'ban, kalau Syawal hitungannya 30 hari di puasa bulan Ramadan. Itu kata beliau. Sedangkan para ulama lainnya, baik kalangan ahlu sunnah wal jamaah maupun golongan lainnya, tidak memperbolehkan secara mutlak untuk yang pakai hisab seperti itu, baik untuk kalangan umum maupun kalangan yang terbatas. Untuk metode yang nomor 5, kata beliau merangkum di Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya baca, wa anna li ibrata fi thubuti syahroi Ramadhana wa Syawal bi ru'yatil hilal umpama la wujudihi bil fi'li fil waqi alladzi qad yu'rafu min tariqil hisab hadhihi tanaijul khumsu ma'lumatun minat tahqiqatil atiyah, yakni yang dianggap sah dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal adalah dengan melihat hilal, bukan dengan terwujudnya hilal yang terjadi dalam kenyataan wujudu hilal bil fi'li fil waqi, yang terkadang dapat diketahui melalui jalan hisab. Dari kesempatan ini, dari kesimpulan ini, ziyadatun wa ma'nal hadis an-nasama. Dari kelima ini, wa madzahibil arba'ah yathbutu syahru Ramadan bi ahadil amrayni al-awalu ru'yatu hilalihi idza kanat as-sama'u khaliyatan mimma yamna'u ar-ru'yata min ghaimin aw dukhanin aw gubarin aw nahima. Jadi ada 5 metode, tapi kesepakatan para ahli sunnah wal jamaah atau madzahibil arba'ah menetapkan yathbutu syahrul Ramadan bi ahadin amrayni, ada 2 jalan. Yang pertama al-awalu ru'yatul hilal, yang kedua idza kana as-sama'u khaliyatan mimma yamna'u ru'yah, kalau memang pada waktu itu langit mendung tidak kelihatan hilalnya, maka memakai 30 hari sebelumnya bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Jadi penetapannya untuk ahli sunnah wal jamaah yakni pendapat yang pertama, kesepakatan para ahli sunnah wal jamaah dan madzahibil arba'ah. Ini diambil dari hadis Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi
seseorang A'rabi atau Badawi, baik atau anak A'rabian ja'ali nabi, atau orang Badawi ya, Badawi, yakni Arab orang Arab yang di desa itu mendatangi Rasulullah. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna A'rabiyan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kata A'rabi, inni ra'aitu al-hilal faqala atashhadu alla ilaha illallah, qala na'am. Lalu Rasulullah bertanya lagi, qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala na'am. Qala Rasulullah fa'adzin binnas ya Bilal ayyasumu ghadan. Telah datang. Ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Datang orang Arab atau orang Badawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya melihat hilal." Lalu Rasulullah bertanya, "Atasyhadu alla ilaha illallah, apakah kau percaya adanya Allah dan Allah tiada Tuhan selain Allah?" Kata Arabi tadi, "Na'am, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" Beliau menjawab, lalu orang Arabi menjawab, "Na'am, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal, "Fa'adzin finnas ya Bilal." Ya Bilal, umumkanlah kepada manusia bahwa besok sudah waktunya puasa. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kaum A'rabi itu melihat hilal lalu melaporkan kepada Rasulullah dengan persaksian yang jelas bahwa orang A'rabi itu adalah orang Islam yang menyaksikan hilal. Lalu Rasulullah percaya besok sudah waktunya puasa. Rasulullah pun memerintahkan sahabat Bilal bahwa fa'adzin binnas, ya Bilal, umumkanlah kepada manusia besok sudah mulai puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita selaku warga An-Nahdiyah yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah tetap berpegangan kepada ru'yatul hilal, dan kalau tidak ditemukan ru'yatul hilal maka kita mengambil jalan yang kedua, yakni 30 hari bulan Sya'ban, itu awal bulan Ramadan. Yang kedua, kalau tidak melihat ru'yatul hilal pada awal bulan Syawal, maka memakai hitungan 30 hari di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.